Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sekitar saya atau di belakang saya ini, maka dahulu tempat yang seperti ini disebut sebagai tanah pekuburan. Tetapi dalam bahasa kita yang lebih halus, saudara, maka ini disebut taman pekuburan atau tempat di mana orang-orang mati dikuburkan. Nah, saudara, apakah ini akhir daripada kehidupan manusia? Maka kitab suci memberitahu kita sesuatu yang mengejutkan kita. Di dalam kitab Wahyu 20, mulai ayatnya yang ke-11, di sana dikatakan demikian. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, yaitu lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jelas di sini dikatakan oleh kitab suci bahwa akhir daripada akhir kehidupan manusia bukan di tanah pekuburan atau di taman pemakaman ini, bukan. Tetapi ada kematian yang kedua, yaitu lautan api. Dengan kata lain Bapak Ibu, sesudah kita meninggalkan dunia ini, mati secara jasmani, nampaknya kita harus berhadapan dengan pengadilan Allah. Dan ketika pengadilan Allah itu memberitahu kita bahwa kita harus menanggung segala dosa dan kesalahan kita, maka lautan apilah yang menjadi bahagian akhir daripada akhir kehidupan kita. Puji Tuhan, ada satu kitab yang disebut dengan kitab kehidupan. Nah, rupanya orang-orang yang tercatat di dalam kitab kehidupan, mereka tidak mengalami kematian yang kedua, tetapi kehidupan yang kedua. Tentu kita bertanya, bagaimana kita bisa mendapatkan kehidupan yang kedua sehingga nama kita boleh tercatat di dalam kitab kehidupan? Maka Yohanes 11 ayat 25, Tuhan Yesus berkata, Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Selanjutnya Bapak Ibu, bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, jangan kita bergembira dulu, tetapi baiklah kita mengevaluasi akan kehidupan kita dengan melihat Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan demikian, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau
supaya kita hidup di dalamnya. Evaluasinya saudara, apakah sesudah kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya dan saudara melakukan pekerjaan baik. Apakah kehidupan kita ini kita isi dengan pekerjaan baik? Apabila belum, maka patut diragukan. Apakah saya dan saudara sudah serius percaya Tuhan Yesus? Apakah saya dan saudara sudah benar-benar menikmati keselamatan yang disediakan Tuhan bagi kita? Mari saudara, kita memeriksa diri kita. Untuk apa? Sudahkah saudara percaya kepada Tuhan Yesus? Apabila saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudahkah saudara melakukan pekerjaan yang baik? Biarlah kebaikan-kebaikan kita menopang iman percaya kita. Tuhan memberkati saudara. Amin.